멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita masih perbandingan trigonometri dan tujuannya yaitu kalian dapat menentukan nilai trigonometri suatu sudut tanpa melihat tabel. Nah, kita ingat kembali kemarin kita sudah pernah singgung ya, bahwa dalam satu putaran penuh itu ada dia 360 derajat dan dia terbagi kepada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di kuadran 1 kemarin yang positif itu adalah semua sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, semuanya bernilai positif kalau dia masih derajatnya di kuadran 1, yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Nah, apabila dia udah di kuadran 2, yaitu sekitar lebih besar dari 90 derajat sampai 180 derajat, yang positif itu hanya sinus dan kebalikan. Kebalikannya itu siapa? Kosekan. Nah, kalau kita ke kuadran 3. Nah, kalau kuadran 3 itu kan kisarannya 180 derajat sampai 270 derajat ya. Nah, di kuadran 3 ini yang positif itu hanya tangen dan kotangen ya. Kebalikan tangen itu kan kotangen. Hanya itu yang positif, maka yang lainnya bernilai negatif. Nah, kalau di kuadran 4, nah, berarti kisarannya itu lebih besar dari 270 derajat sampai 360 derajat. Dan di sini yang bernilai positif yaitu kosinus dan kebalikan. Siapa kebalikan kosinus? Yaitu sekan. Nah, hanya itu yang bernilai positif. Nah, caranya untuk mengingatnya lebih mudah kemarin sudah ada kita sepakati, yaitu kita buat dia seperti kata kunci ya untuk mengingat mana yang positif dan negatif, yaitu all sin ta cos ya, all sin ta cos. Nah, sekarang untuk perbandingan trigonometrinya, untuk rumus di perbandingan trigonometri kuadran 1. Nah, rumus perbandingan trigonometri di kuadran bukan kuadran 1 lagi, kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi di sini rumusnya itu 180 dikurang alfa. Nah, untuk menentukannya positif atau negatif, ingat lagi yang tadi. Kalau dia di kuadran 2, yang positif itu cuman sinus dan kebalikan. Siapa kebalikan sinus? Kosekan. Nah, berarti di sini yang positif hanya sinus dan kosekan. Nah, lihat tidak ada perubahan ya. Kalau dia sinus tetap sinus, kalau dia kosinus tetap kosinus. Hanya saja dia berubah di tanda tergantung derajatnya nanti yang ditanya berapa derajat dia dan kira-kira dia kuadran berapa itu. Nah, itu untuk kuadran 2. Sekarang kalau dia di kuadran 3 kan kisarannya antara lebih besar dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, kalau dia di kuadran 3 kita tambah. Yang tadi kuadran 2 itu dikurang, di kuadran 3 jadi ditambah. Yang di kotangen itu juga ditambah ya. Nah, jadinya 180 ditambah alfa. Nah, di kuadran 3 yang positif siapa? Yang positif itu adalah tangen dan kebalikan. Siapa kebalikan tangen? Dia adalah kotangen. Nah, selainnya bernilai negatif. Tuh. Nah, masih ada satu kuadran lagi, yaitu kuadran 4. Nah, di kuadran 4 yaitu kisarannya dari 200 lebih besar dari 270 derajat sampai 360 derajat ya. Nah, di sini jadinya rumusnya itu adalah 360 dikurang alfa. 360 dikurang alfa. Nah, juga tidak ada perubahan ya. Kalau dia sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus. Cuman lihat di kuadran 4 tadi yang positif itu adalah kosinus dan kebalikan. Kebalikan kosinus adalah sekan. Maka hanya itu yang bernilai positif dan selainnya akan bernilai negatif. Nah,
sebelum kita ke contoh, kita ingat dulu tabel atau sudut istimewa di kuadran 1, yaitu 0, 30, 45, 60, 90. Nah, ingat untuk sin cos tannya, karena ini nanti akan menjadi pegangan kita untuk mencari nilai sudut yang berada di kuadran 2, 3, dan 4. Kalau kita bisa mengingat ini, maka bisa kita mengerjakan yang lainnya tanpa harus melihat tabel ini. Ingat, kalau dia sinus, nilainya itu pasti naik dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kebalikannya berbaliklah dia nilainya di kosinus. Nilainya yang sinus tadi naik, maka di kosinus dia akan turun. Dan di tangen dia akan naik sampai tak terdefinisi. Nah, kita buat dulu contohnya. Tentukan nilai cos 120 derajat. Nah, lihat 120 derajat kira-kira di kuadran berapa? Ya, kuadran 2. Nah, di kuadran 2 apa rumusnya kalau kuadran 2? 180 kurang alfa. Nah, berarti cos buka kurung 180 dikurang alfa tutup kurung sama dengan min cos alfa. Ibu, kenapa negatif? Karena di kuadran 2 itu kosinus nilainya negatif. Nah, terus 180 kurang berapa? Biar 120. Dia kurang 60. Berarti 60 lah dia relasinya. Jadinya minus cos 60. Lihat cos 60 berapa di atas? Cos 60 itu adalah setengah. Jadinya cos 120 itu sama dengan negatif setengah. Sudah. Itu aja. Nah, ini dia namanya sudut berelasi, dan rumus-rumus yang tadi itu hanya bisa kita gunakan kalau dia memiliki relasi di kuadran 1 kalau ada relasinya. Sekarang kita coba tangen 270 kuadran 3 ya. 270 itu ada di kuadran 3. Nah, sekarang apa rumusnya kalau kuadran 3? Ya, 180 ditambah alfa. Nah, 180 tambah alfa sama dengan tan alfa. Ibu, kenapa nggak ada negatifnya? Iya, karena tangen di kuadran 3 itu bernilai positif. Nah, 180 tambah berapa biar 270? Tambah 90. Jadilah dia tan 90. Berarti dia berelasi dengan 90 derajat. Nah, jadinya tan 270. Tangen 270 sama dengan tangen 90. Lihat, tangen 90 adalah tak terdefinisi. Maka tangen 270 adalah tak terdefinisi. Mudah ya. Yang penting kamu ingat, kalau dia di kuadran 2 berarti 180 kurang alfa. Kuadran 3 180 tambah alfa. Kuadran 4 360 kurang alfa. Terus ingat lagi yang kuadran 2 yang positif siapa? Kuadran 3 yang positif siapa? Kuadran 4 juga. Nah, itu aja kuncinya. Nah, biar lebih paham, silakan kalian kerjakan dulu latihan ini. Usahakan jangan melihat tabel trigonometri yang sampai 360 derajat. Cukup bermodal dengan tabel trigonometri yang 0 sampai 90 ya. Yang nomor 1 tangen 330, nomor 2 tangen 225, nomor 3 sinus 135, nomor 4 tangen berapa ya, 240. Ya, silakan dicari, semoga berhasil. Sekian materi kita. Jika ada yang salah, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.